يالله اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, pembawa hidayah Allah, pemberi syafaat untuk kita kelak nanti di hari kiamat, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua sebaik-baik pengikut Nabi Muhammad, agar kelak nanti di hari kiamat kita semua dapat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatnya dan masuk syurga bersamanya. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir bersama, wabil khusus guru-guru kita yang hadir bersama, orang tua kita Al-Habib Uthman Al-Habsyi, Al-Habib Nasir Al-Segaf, Al-Habib Alwi Al-Attas, dan para habaib yang lainnya, guru kita Syekh Muhammad Al-Amri, kemudian guru kita Ki Haji Ijang, Ki Haji Dudu, dan para sepuh, para tokoh masyarakat yang lain yang mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Kita doakan guru-guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Amin. Kayaknya dingin-dingin males aminnya ya. Saya doain yang hadir semuanya panjang umur. Itulah egoisnya kita. Kalau doa buat diri sendiri kita kenceng, tapi kalau doa buat guru-guru kita kadang kurang semangat. Kita doain guru-guru kita, jangan nunggu ditusuk dulu baru didoain ya. Jangan nunggu gurunya dizolimin dulu baru didoain. Kita doain guru-guru kita panjang umurnya, sehat badannya, Allah senantiasa memberikan perlindungan. Amin ya rabbal. Wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Mas Aris Junaidi beserta keluarga besar, yaitu ayahanda beliau Bapak Angkos Kosasi dan juga menantu beliau Muhammad Teddy Firmansyah, yang mana dalam walimah akikah di malam hari ini untuk cucu beliau yaitu Muhammad Uwais Al-Bahi, kita doakan niat dan hajatnya semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk cucunya menjadi cucu yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang membahagiakan hati kedua orang tua, yang membahagiakan hati baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga khusus untuk ibunda beliau, Ibu Eni Reini yang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, keafiatan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Malam hari ini kita kumpul bersama, berzikir, bersolawat kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah menjadi penyebab turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya dari tadi hujan enggak berhenti-berhenti. Dari tadi hujan enggak berhenti, pas pengajian berhenti. Alhamdulillah. Banyak orang ngaji pengennya enggak hujan. Kalau ada pengajian mintanya doain Habib biar jangan hujan. Tapi saya pernah jumpa dengan seorang yang soleh, dia bilang, kalau saya pengajian mintanya sama Allah lagi pengajian biar hujan yang besar. Sebab hujan itu rahmat Allah. Jadi kalau kita lagi ngaji turun hujan, berarti Allah Subhanahu wa taala menandakan rahmatnya turunnya langsung, tidak ditunda-tunda. Kalau malam ini lebih hebat lagi, belum ngaji udah turun rahmat Allah. Mudah-mudahan jadi pertanda baik, amin. Pengajian kita diterima oleh Allah, amin. Amin ya Rabbal. Nah, satu hal di mana ketika kita berkumpul dalam pengajian seperti ini, kita berdoa, kita bermunajat, kita berzikir, kita bersolawat. Yang paling indah dari segalanya adalah yang kita lakukan adalah ingin menyenangkan hati Rasulullah. Kita ingin membanggakan hati Rasulullah. Bahkan luar biasa, saya waktu tanya sama Mas Aris cucunya siapa namanya? Muhammad Uwais Al-Bahi. Artinya Muhammad itu yang akhlaknya terpuji. Uwais diambil dari nama seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Al-Bahi itu artinya kebanggaanku, kebahagiaanku, jantung hatiku, kebanggaanku. Diambil dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi SAW bersabda, menikahlah dan perbanyaklah keturunan karena sesungguhnya aku bangga nanti di hari kiamat. Makanya yang muda-muda kalau sudah umurnya meranjak dewasa, udah mampu nikah, jangan ditunda-tunda. Ya, ini penyemangat. Biar yang jomblo-jomblo kalau sudah ada umurnya cepat menikah. Kesian yang perempuan nungguin, yang laki cicing wae. Apa kalau bahasa Sundanya cicing kan? Kasar cicing. Orang Purwakarta bilangnya apa? Ngejedok wae. Gitu ya. Yang perempuannya udah nungguin, yang lakinya nggak maju-maju, kesian. Niatkan dalam niat yang soleh. Kita nikah tuh ingin membahagiakan hati Rasulullah, karena Nabi yang bilang. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang kemarin nikah niatnya apa? Kalau kita ada niat ingin membahagiakan hati Rasulullah, insya Allah nanti di hari kiamat akan menjadi umat-umat yang membahagiakan hati Rasulullah. Jadi sama ketika kita punya anak, niat kita apa? Tanakhu takthuru fa inni ubahi bikumul umam. Saya bakal bangga, kata Rasulullah, saya senang dengan banyaknya umat. Sebab Rasulullah pernah menceritakan nanti di hari kiamat semua nabi itu dikasih telaga. Dan khusus untuk Nabi Muhammad nama telaganya Al-Kautsar. Kita baca dalam Al-Quran, Inna a'tainakal Kautsar. Al-Kautsar itu telaganya Rasulullah khusus. Semuanya para nabi dia menunggu mana datang umatnya satu persatu. Semuanya nabi punya telaga. Setiap nabi nunggu mana umatnya. Nabi Muhammad SAW juga akan menunggu di telaganya Al-Kautsar mana umatnya yang datang. Datang umat yang banyak. Sebab ada nabi, ada yang umatnya datang cuma satu orang,
Ada nabi yang datang umatnya cuma keluarganya doang. Ada datang umat yang banyak, Nabi bilang kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa ini umat saya?" "Bukan ya Rasulullah, ini umatnya Nabi Musa. Ini umatnya Nabi Musa, bukan umatmu ya Rasulullah." Sampai datang lagi salat azam, manusia yang jumlahnya lebih banyak lagi, pasukan yang jumlahnya lebih banyak lagi. Sampai Nabi pun melihatnya, sampai dikatakan dalam riwayat ma bainal masyriq wal maghrib, itu manusia yang berdatangan, jaraknya sampai tidak bisa dilihat oleh mata, jumlahnya itu seperti barat ke timur, semua penuh dengan manusia datang. Baru malaikat Jibril bilang, "Ini umatmu ya Rasulullah." Umatnya Rasulullah, kita semua akan sama-sama berdatangan kita semua menghampiri Rasulullah supaya minum air dari telaganya Rasulullah. Semua akan minum air dari telaga Rasulullah. Nanti dibuatkan gelas-gelas yang terbuat dari emas, intan, berlian. Tapi kalau saya ditanya, nggak mau minum dari gelas emas, intan, berlian, saya pengennya minum air dari tangannya Rasulullah. Sebab tangannya Rasulullah lebih mulia daripada emas dan intan berlian. Tangannya Rasulullah yang keluar air yang diminum oleh beribu-ribu sahabat ketika kehausan dalam salah satu peperangan. Inti dari itu semua, ketika kita punya anak keturunan, maka kita bisa membahagiakan hati Rasulullah. Kita membanggakan hati Rasulullah. Rasulullah bilang, "Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah." Nasihatnya yang pertama, jangan takut Pak Bu kalau punya keturunan. Jangan takut, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan segala sesuatunya kecuali yang kita mampu. Kalau kita dikasih keturunan, berarti Allah percaya sama kita. Ditambah lagi anak lagi, Allah percaya sama kita. Cuma kadang kitanya yang kurang percaya sama Allah. Allah udah percayain sama kita, kitanya kurang percaya. Berapa banyak orang yang belum punya keturunan, dia pengen punya keturunan, tapi belum Allah kasih. Makanya dengan adanya rizki dari Allah, jadikanlah rizki tersebut amanah kita untuk bisa membanggakan hati Rasulullah. Bagaimana sih anak yang bisa membanggakan hati Rasulullah? Anak yang kita didik, anak yang kita ajarkan, yang kita rawat sepenuhnya. Mohon maaf, sebanyak-banyaknya orang zaman kita sekarang punya anak, tapi kadang anaknya nggak dididik, nggak diajarkan, ya, sibuk. Orang tuanya sibuk dengan urusannya, anaknya pun tidak dididik, tidak diajarkan. Sehingga apa? Suatu saat anaknya kurang ajar, suatu saat anaknya galil adab dengan orang tuanya, ayah dan ibunya kebingungan. Ini belajar di mana? Padahal kita nggak pernah mengajarkannya. Makanya ayo mulai sekarang kita didik, kita ajarkan. Kita pengen punya anak yang soleh, betul? Pengen punya anak yang soleha, betul? Satu caranya, dari kecil kita didik, kita ajarkan supaya anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Sebab yang membanggakan hati Rasulullah, punya anak itu adalah anak yang soleh-soleha. Kalau anak yang maksiat nggak membanggakan hati Rasulullah. Anak yang bermaksiat nggak membahagiakan hati Rasulullah. Bahkan orang tuanya pun nggak akan bahagia. Tapi kalau kita punya anak yang soleh-soleha, kita hidup sampai kita wafat, anak kita akan membahagiakan kita. Makanya di dalam satu hadis, amal kita itu terputus. Amal kita terputus kalau kita meninggal dunia. Kecuali apa? Kecuali amal dari anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Makanya orang-orang soleh terdahulu itu, mereka pengen punya anak-anak yang soleh. Sebab tahu kalau sudah meninggal dunia, nanti yang bermanfaat adalah doa dari anak yang soleh. Saya mau tanya nih, anak-anak yang hadir di sini yang merasa anak saya anak, semua kita ada yang masih muda punya orang tua merasa anak, pengen nggak jadi anak yang soleh? Kalau pengen jadi anak yang soleh, kata ulama, diantaranya doakan orang tua. Sebab Nabi bilang, orang yang mendoakan orang tuanya
adalah anak yang soleh. Kalau kita nggak mendoakan orang tua kita, kita tidak menjadi anak yang soleh. Didik dari kecil, jangan dikasih handphone melulu. Ini banyak anak-anak kita sekarang dari kecil dibiasakan dengan handphone, akhirnya hidupnya setiap hari sama handphone. Kemarin saya dikasih lihat ada video anak muda masih SMP apa SMA itu gilanya begini aja, tangannya begini melulu tuh, karena kebanyakan mainin handphone dari kecil, mainin handphone sampai refleks handphonenya diambil, dianya marah-marah. Ini banyak terjadi di zaman sekarang. Anak-anak muda apalagi sibuk. Bukannya anak-anak muda sekolahnya lagi online, bukannya ngaji, belajar agama yang bagus di kampung, di tempat-tempat tinggal, di musola-musola, ini malah sekarang sibuk dengan video-video, bikin video joget-joget. Banyak tuh di media sosial bikin video joget-joget. Apa manfaatnya coba? Bodoh iya kita, makin bodoh. Cuma nguntungin mereka orang-orang kafir. Mohon maaf, mungkin yang bikin video nggak joget-joget, kitanya disuruh joget-joget. Kadang-kadang waliyadzubillah joget-jogetnya cara seperti orang kafir, waliyadzubillah. Nah tuh dijawab kan, tuh banyak orang kita sekarang bukannya sibuk punya handphone ngaji, lihat YouTube, bukannya ngaji belajar agama malah sibuk joget. Masya Allah. Makanya saya girang Pak Aris bikin akikah, ngaji di sini sholawatan. Saya takutnya kalau bikin akikah dangdutan, kan bingung. Banyak orang-orang kita sekarang bikin acara malah dangdutan, jadi ngajarin orang joget lalai, ngajarin orang supaya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nunjukkan tanda kita akhir zaman. Bahkan kita hidup di zaman orang yang pengen tenar, pengen senang, rela menjual dirinya, waliyadzubillah, buka-buka auratnya. Jadi ingat dulu di zaman Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kan tadi kita bilang pengen jadi anak yang ada satu ibu-ibu datang ke rumah Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir di Jeddah itu punya pengajian. Siapa yang nggak kenal? Dulu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf pernah datang ke Purwakarta. Zamannya. Ada satu ibu-ibu punya anak dua. Anaknya yang satu umurnya 1,5 tahun, yang satu umurnya 2,5 tahun, hampir mau 3 tahun. Yang namanya anak kecil karena di sana di Jeddah panas, jadi mereka membiasakan pakai pakaian yang tipis, kadang yang cuma tali. Anak kecil, kecil dibawa ke pengajiannya Habib Abdul Qadir. Karena si ibu ini malu ketemu sama Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Qadir nggak ketemu sama perempuan, dititipin sama keponakannya yang muhramnya, tolong dong anak saya bawain ke Habib Abdul Qadir biar dibacain, dipegangin kepalanya, didoain biar anak saya jadi anak yang solehah dua-duanya. Ini perempuan dibawa ke Habib Abdul Qadir, sampai ke tangan Habib Abdul Qadir. Kata ponakannya bilang, Habib, ini ada ibu-ibu di luar minta tolong didoain anaknya biar jadi anak yang solehah. Apa kata Habib Abdul Qadir? Kata Habib Abdul Qadir, tolong ini anak kembaliin sama ibunya. Bilang dulu sama ibunya, saya mau doain anak ini jadi anak yang solehah, tapi ibunya dulu didik anak ini supaya anak ini jadi anak yang solehah. Artinya apa? Pakaikan dulu pakaian yang solehah. Si ponakan ini bilang, Habib, kan ini anak kecil, umurnya 1,5 tahun, 2,5 tahun. Apa kata Habib Abdul Qadir? Betul, umurnya 1,5 tahun, 2,5 tahun, tapi anak ini akan besar, akan dewasa. Kalau dari kecil kita biasakan anak ini membuka auratnya, bagaimana nanti dewasanya? Makanya Pak Bu, mohon maaf, berapa banyak orang tua nyesal sekarang anaknya membuka aurat. Sebab apa? Sebab dari kecil nggak pernah ngajarin untuk menutup aurat. Biasanya kita kalau ngajarin orang atau mendidik orang atau memerintahkan orang,
Kalau kecil mudah, gampang, tapi kalau sudah tua susah. Berapa banyak orang tua ngeluh anaknya nggak sholat, sebab dari kecil nggak diajarkan sholat, nggak disuruh sholat, nggak diperintahkan sholat. Makanya nasihat malam hari ini satu aja. Kalau kita pengen punya anak yang soleh-soleha untuk orang tua, atau kita anak yang ingin jadi anak yang soleh-soleha, ayo mulai sekarang kita jadikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ada dalam diri kita, kita jalanin dulu. Aurat kita tutup, walaupun cuma di depan rumah, Bu, walaupun cuma beli sayur di Hadramut sana, di Tarim, kotanya para wali, kotanya para ulama. Anak perempuan kalau ada satu santri datang sama gurunya, ini kisah nyata, santri ngaji sama gurunya, nggak sengaja kelihatan cucu gurunya lewat, perempuan, nggak pakai hijab, nggak sengaja kelihatan, nggak sengaja. Tahu-tahu gurunya bilang sama ini santri, kamu tadi lihat cucu saya ya? Iya guru, nggak sengaja. Ya udah kalau begitu sekarang kamu saya nikahkan dengan cucu saya. Saking menjaganya. Banyak orang-orang solehah di sana, kalau kelihatan auratnya sedikit nangis, nangis sedih. Kelihatan auratnya sedikit nangis. Orang kita sekarang senang ngumbar aurat, joget-joget sampai badannya kelihatan. Ini tanda dari akhir. Jangan bingung kalau kita dikasih musibah bertubi-tubi, cobaan bertubi-tubi, bukan makin benar makin hancur, bukan makin baik makin menyadarkan kita kepada Allah, malah makin jauh. Makanya mudah-mudahan berkah pengajian malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hati kita dan kaum muslimin semuanya, biar kita semua dapat hidayah Allah, amin. Biar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, amin. Ini semua cuman kesenangan duniawi. Mereka yang joget-joget di internet itu kesenangan duniawi. Mohon maaf, jangan jual surga dengan syahwat dunia yang belaka, yang cuma menjadikan kita jauh dari Allah. Jangan sampai kita nggak dapat surga cuma gara-gara dunia. Mudah-mudahan kita semua ahli surga, amin. Amin ya Allah. Ibu-ibu semua jadi ahli surga, amin. Anak-anaknya jadi ahli surga, amin. Ini banyak guru-guru kita yang mau bicara. Kalau saya jangan lama-lama, cukup sampai di sini. Cuman saya mau ngajak baca sholawat, boleh nggak? Mau baca sholawat? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Wahai Tuhan, kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Dan saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salatullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat subuh. Salamullah ala Rasulillah, salamullah ala Yasin Habibillah. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah salat subuh. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu tandanya orang kesasar, malaikat ada semakin kasar. Itu tandanya orang kesasar, malaikat ada semakin kasar. Kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah salat asar. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama-sama nasib. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama-sama nasib. Dengan mereka dipukul menjerit karena tak pernah salat maghrib. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Di kubur ada ular berbisa, juga ular namanya. Di kubur ada ular berbisa, juga ular namanya. Melilit sama orang berdosa karena tak pernah salat isya. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah, berilah pertolongan-Mu agar kami taat padamu. Allah, berilah pertolongan-Mu agar kami taat padamu. Jalankan semua perintah-Mu, salat yang wajib 5 waktu. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa barik alaihi. Kita doakan khusus untuk Ibunda Mas Aris yang dirawat di rumah sakit, diberi kesembuhan, keafiatan. Amin ya Allah. Dan juga keluarga kita, saudara kita, dan kaum muslimin yang sakit diangkat penyakitnya Allah. Diberi kesembuhan oleh Allah, dan wabah, penyakit, musibah diangkat oleh Allah dari negeri kita dan seluruh kaum muslimin. Allah jauhkan dari bala, dari wabah. Ya dafi al-bala ya Allah, ya dafi al-bala ya Rahman, ya dafi al-bala ya Rahim. Allahumma salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Ya kana ya kana nasta'in. Kita ucapkan terima kasih kepada Laskar FPI dan juga para pengawal guru. Memang luar biasa, ini semenjak kejadian kemarin banyak membuka mata kita, membuka kesadaran kita bahwa banyak guru-guru khususnya para ulama yang banyak dipersekusi atau dizalimi dan lain sebagainya. Kita hidup di zaman ulama sudah tidak dihormati dan banyak orang yang senang berbuat zalim dan kejahatan. Mudah-mudahan Allah jaga guru-guru kita semuanya, amin. Dimanapun berada, amin ya Rabbal. Terakhir saya punya pesan, boleh nggak? Mau nggak ngajinya manfaat? Diingat satu aja. Mau. Saya pesan tadi dalam gosidah, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Amin ya Allah. Jangan ditinggal. Itu pesan. Ya, yang nakal-nakal, yang bangor-bangor, sholat 5 waktu ulah ditinggal. Betul ya? Ya, kalau perlu sakit-sakit kita sholat. Rasulullah itu pernah mau sholat subuh, bangun pingsan, bangun mandi pingsan, bangun lagi mandi pingsan supaya bisa sholat subuh. Kita kadang-kadang baru sakit panas sedikit nggak mau sholat, baru sakit pilek sedikit nggak mau sholat, baru sakit perut sedikit nggak mau sholat. Makanya pesan saya, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Nih ada ustadz bilang, katanya kalau ada orang suka ninggalin sholat 5 waktu itu kayak binatang yang makan pisang. Apa namanya? Kurang kencang. Apa namanya? Nih ya, jawab jujur ya. Kita sama binatang yang makan pisang sama apa beda? Kok sama? Ente aja sendiri, anak mah beda. Kita sama binatang yang makan pisang sama apa beda? Beda. Nih saya tanya, kita makan dia makan nggak? Sama. Kita makan dia makan, kita minum dia minum, kita tidur dia tidur. Sarwa keneh atuh. Sekali lagi, kita sama binatang yang makan pisang sama apa beda? Hei, no yang di dalam musola yang pada ngobrol. Kita sama binatang yang makan pisang sama apa beda? Sama apa beda? Kita makan dia makan, kita minum dia minum, kita tidur dia tidur, kita sholat dia sholat. Berarti yang nggak sholat, yang nggak sholat, yang nggak sholat, yang nggak sholat. Bu, kalau ibu punya suami di rumah nggak pernah sholat, berarti suami ibu. Bapak punya istri di rumah nggak sholat, berarti istri bapak. Kalau bapak ibu punya anak-anak di rumah nggak sholat, berarti tiap hari ngasih makan. Kalau sekeluarga nggak sholat, berarti keluarga. Sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada satu rumah nggak sholat, berarti rumahnya kandang. Mohon maaf Pak, Bu, Ustadz, yang ngomong bukan saya, nih yang ngomong. Yang ngomong dia. Boleh dicek nih, ada rekamannya. Saya bilangnya binatang yang makan. Yang nyebutin namanya siapa? Siapa tadi? Siapa tadi? Udah gitu pas nyebutinnya ke arah saya lagi. Udah saya nggak jadi dah, terusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.